Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat tote bag ya, granny square kombinasi dengan tusuk moss teeth ya. Ini sangat mudah ya, teman-teman pasti bisa. Ini ukurannya cukup besar ya. Oke, langsung saja kita ke bahan-bahannya. Untuk bahan yang saya pakai, saya memakai benang nilon dari berbagai jenis merek. Jadi ada nilon PP, ya, kemudian ada nilon peniti, kemudian ada nilon monolon ya. Tapi ini untuk diameternya besarnya sama, jadi tidak masalah ya. Karena ukuran besarnya sama, jadi bisa digabungkan. Untuk hakpen saya memakai ukuran 5. Kemudian kita juga butuh gunting, jarum tapestri, dan seperti biasa kita butuh korek api juga ya. Oke teman-teman, kita mulai. Sebelumnya kita akan membuat alas terlebih dulu. Untuk alasnya saya akan membuat cara yang paling mudah, yaitu membuat single crochet bolak-balik ya untuk alasnya. Kita mulai saja, kita buat tali simpul, kemudian buat rantai sepanjang 32 cm. Ini saya akan membuat alas dengan panjang 32 cm dan lebarnya sekitar 12 cm. Ini kalau saya hitung jumlah CH-nya itu sekitar 57 CH ya. Jadi untuk kalau teman-teman ingin sama dengan ukuran yang saya buat, jadi buatlah rantai sepanjang 32 cm ya. Ini tasnya cukup besar. Kemudian seperti biasa di lubang kedua kita buat single crochet. Langsung saja kita buat single crochet seperti ini sampai di ujung rantai awal ya. Di sini saya tidak untuk hitungannya itu bebas sebenarnya, cuma nanti supaya pas dengan granny, karena bagian atas tas itu kan ada granny-nya ya. Jadi usahakan nanti untuk keliling alas itu kelipatan 20 ya. Kalau lebih pun tidak banyak ya, misalnya 2 atau 3 CH nggak masalah ya, karena nanti satu granny satu sisi itu membutuhkan 20 lubang. Jadi pada saat menyambung itu nanti lebih gampang. Baik, sudah di lubang terakhir, kemudian rantai 1. Kemudian biasanya kita membuat alas pada lubang rantai kedua ya. Nah, kali ini di lubang rantai ketiga dari waktu kita buat rantai 1. Jadi 1, 2, 3 di sini. Ya. Ini salah satu cara supaya lebih rapi ya. Saya biasanya juga menggunakan di lubang rantai kedua. Kalau teman-teman menggunakan di lubang rantai kedua juga tidak masalah, ini masalah kebiasaan saja. Tapi kalau menurut saya ini pinggirannya nanti jadi lebih rapi apabila kita membuat single crochet memutar ya. Kita lanjutkan membuat single crochet sampai ujung. Ini sudah sampai ujung, sampai di sini ya. Kemudian rantai 1 kita balik. Nah, kita lanjutkan di lubang ketiga ya dari rantai awal. 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, kelihatan, semoga kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi nanti apabila setelah kita buat bentuk persegi kan biasanya kita membuat single crochet memutar ya supaya lebih rapi. Nah, itu di bagian sisi lebarnya ini akan terlihat rapi apabila kita menggunakan cara ini. Ya, jangan lupa di sini SC terakhir itu di sini ya. Supaya
rata di bagian paling ujung lubang. Kemudian rantai 1, kemudian di lubang ketiga. Untuk alasnya ini saya serahkan kepada teman-teman, lebih nyaman pakai cara SC bolak-balik atau pakai cara motif alas ya, yang dari merajut dari tengah-tengah itu. Terserah teman-teman lebih nyamannya pakai cara apa. Karena saya malas hitung-hitungan, maka saya lebih suka pakai cara seperti ini. Jadi saya setiap buat tas biasanya pakai cara ini karena malas ngitung gitu. Kalau teman-teman mungkin lebih nyaman pakai cara yang model pola dari tengah ya tidak masalah. Tapi nanti untuk hitungannya, untuk keliling alas itu kelipatan 20 supaya nanti pada saat menyambung dengan gerani itu lebih gampang. Kalaupun lebih atau kurang itu boleh, asal tidak banyak ya, bisa 2 atau 3 CH nanti bisa diakali. Ya, tidak harus pas kelipatan 20. Kita lanjutkan membuat alas seperti ini ya, bolak-balik, SC bolak-balik. Saya nanti akan membuat alas sepanjang selebar 12 cm itu sekitar 26 baris. Nanti akan kita ukur lagi. Ya, perhatikan di ujung sini ya. Pokoknya mentok sampai lubang ujung kecil ini. Ya, supaya nanti rata ya. Kadang ada yang teman-teman mengeluhkan membuat alas makin mengerucut atau makin melebar, itu berarti ada yang kurang tusukannya. Biasanya di paling ujung. Oke, kita balik lagi. Ya, saya di lubang ketiga seperti ini. Teman-teman lanjutkan membuat alasnya seperti ini caranya saya membuat alas. Saya akan skip untuk bagian alas ini ya, teman-teman pasti sudah bisa ya, di lubang ujungnya di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman ragu itu boleh banget dihitung ya, jadi jumlah lubangnya yang harus ditusuk itu kalau misalnya ragu boleh banget dihitung. Biasanya dulu saya belajarnya begitu, tapi lama-lama juga akan terbiasa ya. Ini kita buat alas sampai 12 cm. Saya akan skip sampai ketemu di lebar alas 12 cm. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai membuat alas kita akan ukur terlebih dulu. Ini pas 12 cm ya. Kemudian saya akan membuat single crochet memutar. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi. Ya, kita membuat single crochet memutar supaya nanti pada saat naik ke motif itu lebih rapi. Di ujung pojok sini kita isi dengan 2 single crochet. Tadi kita sudah isi 1, kita isi single crochet 1 lagi. Kemudian lanjutkan single crochet, masing-masing baris single crochet isi dengan 1 single crochet ya. Nah, ini seperti yang saya bilang, kalau dengan cara saya tadi yang single crochet bolak-balik itu jadi membuat single crochet di bagian ini itu lebih rata, jadi tidak menonjol gitu loh. Jadi lebih benangnya lebih rapi. Kita lanjutkan membuat single crochet memutar. Jangan lupa di bagian sudut kita isi dengan 2 single crochet. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai membuat single crochet memutar dan sekarang kita akan langsung ke pola ya.
pola yang akan kita pakai untuk badan tasnya ini adalah moss stitch ya namanya. Jadi hampir mirip seperti single crochet tapi diselingi dengan satu rantai. Sangat mudah sekali dan cepat naik ya. Kita langsung saja membuat rantai 1, kemudian single crochet, skip 1 lubang, kemudian rantai 1, skip 1 lubang, single crochet lagi, kemudian rantai 1, skip 1 lubang, single crochet lagi, kemudian rantai 1, skip 1 lubang, single crochet lagi. Jadi polanya sangat mudah teman-teman. Single crochet diselingi satu rantai seperti ini terus kita buat sampai memutar ya. Ini nanti saya buatnya seperti obat nyamuk, jadi tanpa slip stitch supaya terlihat lebih rapi, dan untuk sambungannya juga tidak akan terlalu kelihatan. Kita lanjutkan sampai memutar ya, sampai di ujung sini. Baik teman-teman, ini saya sudah sampai ujung ya. Kemudian langsung saja kita buat seperti obat nyamuk ya, langsung ke motif ya. Ini dari single crochet, kemudian rantai 1, kita single crochet pada bagian rantai 1 tadi teman-teman. Jadi pada saat kita buat motif kan rantai 1 kita isi dengan single crochet ya, pada lubang rantai 1 seperti ini. Kemudian rantai 1 single crochet di sini di lubang rantai 1 sebelumnya seperti ini. Kemudian single crochet rantai 1, single crochet, kemudian rantai 1 lagi, kemudian single crochet. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tapi nanti pada saat ganti motif kelihatan, ganti benang maksudnya. Rantai 1 single crochet. Jadi single crochetnya pada di bawahnya itu yang bagian rantai 1. Baik teman-teman, polanya seperti ini, sangat mudah. Kita lanjutkan. Saya akan membuat 3 putaran, baru kemudian akan ganti benang. Saya akan menunjukkan pada saat ganti benang. Jadi teman-teman lanjutkan. Untuk jumlah putarannya itu terserah kreasi teman-teman, mau ganti warna, karena ini project benang sisa. Jadi sebenarnya bukan benang sisa, tetapi warna-warni ya benangnya. Jadi terserah teman-teman untuk mengkreasikan atau mengkombinasikan warna-warna. Rantai 1, nah saya akan ganti benang. Jadi rantai 1 terlebih dulu, kemudian di lubang selanjutnya kita ambil benang dengan warna lain. Kemudian di lubang bagian rantai kita tarik benangnya seperti ini. Kemudian langsung kita buat single crochet. Single crochet. Kemudian rantai 1 kita pegangi terlebih dulu ujung benangnya supaya tidak lepas. Kemudian single crochet. Kemudian ujung benangnya ikut kita rajut ya, supaya tidak lepas, jadi lebih kuat. Kemudian single crochet. Kita lanjutkan saja membuat motif single crochet, rantai 1 single crochet.
seperti ini, rantai 1, kemudian single crochet, rantai 1, single crochet lagi. Ya, jadi motifnya seperti ini. Sudah agak kelihatan kalau dipakai berbeda benang. Kita potong terlebih dulu benangnya, kemudian kita lanjutkan. Untuk merapikan ujung benangnya nanti bisa pakai korek api ya, karena ini benang nilon ya, jadi lebih kuat ujung benangnya dirapikan. Kita lanjutkan motifnya sampai memutar ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini memutarnya tanpa slip stitch, jadi seperti obat nyamuk saja. Nanti teman-teman lanjutkan. Untuk pergantian warnanya saya serahkan ke teman-teman sesuai dengan kreativitas masing-masing untuk warna yang dipakai. Kita lanjutkan memutar terus. Saya akan buat kira-kira setinggi 20 cm. Jadi nanti teman-teman lanjutkan saja sampai setinggi 20 cm. Untuk sambungan benangnya itu terserah kreasi teman-teman, dan untuk sambungannya itu tidak harus di posisi yang sama ya. Jadi karena ini benangnya itu benang sisa ya, jadi kadang tidak sampai satu atau dua putaran itu sudah habis. Jadi untuk sambungannya terserah di mana saja. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapat kira-kira di sini sekitar 18 cm ya. Kemudian untuk row sebelum masuk ke granny ini kita buat single crochet tanpa rantai ya. Jadi langsung single crochet saja. Nah, nanti yang di atasnya itu akan kita buat granny. Supaya nanti lebih gampang menyambungnya, maka kita akan membuat single crochet satu putaran. Jadi kalau motif kan single crochet satu rantai, single crochet. Nah, sekarang kita akan membuat single crochet saja memutar. Ya, jadi pada saat menyambung dengan granny itu agak lebih mudah nanti dan lebih rapi. Jadi ini bagian setelah single crochet. Nah, kita langsung membuat single crochet, tidak lagi membuat satu rantai. Kita tandai dulu. Jadi nanti untuk buat single crochetnya satu putaran saja. Oke, seperti ini. Jadi single crochet terus. Yang di bagian satu rantai kita isi single crochet, yang di bagian single crochet kita isi single crochet juga. Ya, jadi hitungannya pas ya teman-teman. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Seperti ini saja kita buat single crochet memutar. Satu putaran saja ya teman-teman. Setelah ini kita akan membuat untuk pola granny-nya. Baik teman-teman, kita sudah mendapat satu putaran ya. Kemudian kita potong benangnya tanpa slip stitch ya. Jadi saya akan merapikannya dengan jarum. Seperti ini caranya. Jadi tadi langsung dipotong, kemudian masukkan di lubang paling awal tadi, single crochet awal, masukkan depannya, kemudian mundur lagi di belakang, masuk satu helai. Nah, jadi seperti ini. Walaupun sambungan tetapi seperti tanpa sambungan. Jadi saat nanti kita menggabungkan dengan granny itu lebih rapi. Ya, kita bisa rapikan ujungnya dengan korek api. Oke teman-teman, kita sudah selesai.
Kemudian langkah berikutnya kita akan menghitung jumlah satu lingkaran ini berapa lubang SC ya. Ini tandanya tidak saya lepas, saya hitung tadi jumlahnya 163. Kenapa saya tulis dulu? Kenapa harus kita hitung? Karena satu sisi gerani itu 20 lubang. Jadi kita perlu sekitar 8 gerani supaya memenuhi satu lingkaran tas ya. Jadi nanti lebih sedikit tidak apa-apa ya, kurang sedikit tidak apa-apa, asal jangan melebihi banyak SC-nya, selisihnya ya. Makanya itu kenapa tadi di awal saya bilang jumlah keliling alas itu usahakan kelipatan 20. Baik teman-teman, nanti kita akan membuat gerani lingkaran seperti ini ya. Tengahnya lingkaran. Kita mulai saja. Ini saya hanya satu gerani, hanya saya pakai 2 warna ya. Bagian lingkaran dan tepinya. Kita mulai, kita buat tali simpul terlebih dulu. Kemudian buat 4 rantai. Slip stitch di lubang rantai pertama. Kemudian buat 2 rantai. Lanjutkan dengan membuat di lingkaran kecil ini 12 double crochet. Jadi satu putaran itu isi dengan 12 double crochet. 2 3 4 5 6 7. Teman-teman lanjutkan sampai 12. Nah teman-teman, ini sudah mendapat 12 double crochet. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai kedua tadi yang kita buat 2 rantai awal ya. Kemudian row kedua buat 2 rantai, masih di lubang yang sama dengan 2 rantai. Di sini kita buat satu lubang 2 double crochet ya. Jadi totalnya nanti ada 24 double crochet satu putaran. Untuk yang rantai 2 tidak dihitung ya teman-teman. 2 rantai itu supaya lebih rapi saja pada saat menyambung atau slip stitch. Kita buat satu putaran masing-masing lubang 2 double crochet. Kita lanjutkan sampai memutar. Nah teman-teman, ini sudah sampai satu putaran dengan total jumlah 24 double crochet. Kita masuk row yang ketiga, buat 2 rantai lagi. Kemudian masih di lubang yang sama, kita buat satu double crochet. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat 2 double crochet. Di sini buat 2 double crochet. Kemudian di lubang selanjutnya buat satu double crochet lagi. Kemudian 2 double crochet di lubang selanjutnya. Jadi polanya 1 2 1 2. Jadi total nanti keliling itu berjumlah 12 kali 3 berarti 36 double crochet ya, satu keliling lingkaran ini. Nah teman-teman, ini sudah sampai satu putaran, kemudian kita slip stitch di sini. Kemudian rantai 1 kita potong benangnya, kita ganti warna.
Kita ganti warna coklat. Kita buat tali simpul dulu di ujung talinya seperti ini. Kemudian kita mulai dari sini ya, supaya kita lebih mudah merapikan tali sisa sebelumnya ya. Jadi kita mulai dari sini saja. Kemudian buat rantai 1. Di lubang yang sama kita buat single crochet di sini. Di lubang rantai 1 kita buat single crochet. Kemudian di lubang selanjutnya single crochet lagi. Kemudian di lubang selanjutnya buat 2 single crochet. 2 single crochet. Kemudian di lubang selanjutnya 1 single crochet. Lubang selanjutnya 1 single crochet, kemudian 2 single crochet lagi. Jadi polanya 1 1 2 1 1 2 ya. 1 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet. Kita lanjutkan pola berulang sampai 1 putaran dengan pola yang sama. Teman-teman lanjutkan ya. Jadi nanti jumlahnya ada 48 single crochet ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai di sini. Baik teman-teman, kita sudah mendapat 1 putaran. Kemudian slip stitch di rantai pertama tadi ya. Row selanjutnya kita buat 1 rantai, masih di lubang yang sama kita buat single crochet sampai 4 kali ya. Single crochet 4 kali di setiap lubang ya. Ini single crochet di 4 lubang, masing-masing 1 aja. Kemudian di lubang selanjutnya buat half double crochet seperti ini. Half double crochet lagi di lubang selanjutnya sampai 3 kali ya. 3 kali. Kemudian di lubang selanjutnya buat 2 double crochet di 1 lubang. Kita isi 2 double crochet di 1 lubang. Kemudian buat 2 rantai. Di lubang selanjutnya buat double crochet lagi. Ini nanti untuk bagian sudutnya. Kemudian di lubang selanjutnya buat half double crochet sampai 3 kali. Di sini half double crochet lagi, half double crochet lagi sampai 3 kali. Kemudian single crochet sampai 4 kali ya. Di 4 lubang ini kita isi dengan single crochet. Sama seperti yang pola awal tadi ya. 4 double crochet, kemudian half double crochet 3 kali. 1 2 3. Kemudian double crochet 1 lubang 2 double crochet di sini. 1 2 di lubang yang sama, 2 rantai. Di lubang selanjutnya 2 double crochet lagi. Ya, kemudian di lubang selanjutnya kita samakan dengan pola di sini. Ya. 3 half double crochet. 1 2 3. Single crochet 4 kali. 1 2 3 4. Half double crochet 3 kali. 1 2 3. Kemudian double crochet di 1 lubang ya, 1 lubang isi 2 double crochet. Kemudian rantai 2 di lubang selanjutnya 2 double crochet di sini ya.
Kemudian 3 half double crochet, 4 single crochet, 3 half double crochet, kemudian pola sudut. Ya, teman-teman lanjutkan dengan pola yang sama. Baik, kita sudah mendapat satu putaran, kemudian slip stitch di lubang rantai pertama, ya. Seperti ini. Nah, kita buat satu row lagi, buat 2 rantai. Kali ini dengan double crochet di lubang yang sama. Kemudian lanjutkan setiap lubang isi dengan satu double crochet, ya, sampai di bagian sudut. Untuk putaran yang kali ini sama ya, double crochet semuanya. Satu lubang, satu double crochet. Kecuali di sudut, ya, di bagian sudut kita isi dengan pola 2 double crochet. Kemudian satu rantai. Kemudian 2 double crochet lagi. Jadi dalam satu lubang sudut ini dengan pola 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet. Lanjutkan dengan double crochet, 1 lubang 1. Kita lanjutkan seperti ini ya, di pola sudut jangan lupa 2 1 2, kemudian di sini juga. Ya, lanjutkan sampai satu putaran. Nah, teman-teman, ini kita sudah mendapat satu putaran. Tapi saya tidak akan dengan cara slip stitch ya untuk kali ini. Saya rapikan dengan jarum tapestry saja supaya nanti lebih rapi pada saat menyambung. Caranya sama seperti tadi, merapikan benang pada badan tas. Ya, kita ambil di depannya di sini. Kemudian mundur lagi di belakang. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini tampak lebih rapi ya. Kemudian kita rapikan, kita sisipkan benangnya, ujung benangnya di belakang granny. Ya. Seperti ini tampak kelihatannya. Kita rapikan ujung-ujung benangnya dengan korek api ya. Oke teman-teman, granny square kita sudah jadi. Nah, silahkan teman-teman membuat 8. Ini saya buat 8 granny square. Tadi kan kita sudah menghitung ya, untuk keliling tas itu tadi kita hitung 163 CH ya. Nah, menentukan jumlah granny square ya, itu 163 dibagi dengan salah satu sisinya. Ini kita hitung jumlah salah satu sisinya itu berjumlah 20 CH ya, atau 20 lubang. Jadi supaya nanti pada saat penyambungannya pas dengan badan tas, maka jumlah granny square-nya juga harus pas. Ya. Jadi nanti teman-teman silahkan waktu membuat awal tadi saya sampaikan dihitung dulu kira-kira kelipatan 20. Nih, saya bagi 20 sekitar 8 granny, lebih 3, tapi tidak apa-apa. Nanti 3 CH-nya itu nanti
bisa kita increase di bagian graninya supaya pas 163. Kalau teman-teman membuat tas ini dengan benang lebih kecil diameternya, mungkin polycherry, mungkin graninya bisa ditambah ya, bisa mungkin 5 satu sisi jadi 10 ya. Karena diameter benangnya lebih kecil, otomatis nanti hasilnya juga lebih kecil. Nah, sekarang kita akan menyambung dua buah grani ini. Saya akan memakai cara yang paling mudah menurut saya. Jadi ini saya pakai sering saya pakai untuk menyambung grani, yaitu dengan cara single crochet di bagian belakang. Jadi nanti sambungannya itu berada di bagian dalam tas. Kita mulai dari bagian sudut. Kita mulai di sini, kita masukkan saja seperti ini, kemudian rantai 1. Nah, untuk menyambungnya itu ambil salah satu helai di bagian luarnya ya. Ini teman-teman lihat di bagian sini, semoga kelihatan ya. Ini kan ada 2 helai ya. Nah, ambil salah satu saja itu di bagian luar. Di sini. Kemudian di sini ya. Di bagian luar ininya. Nih, semoga jelas ya. Kelihatan. Oke, kita mulai sambung. Di sini ya, ambil salah satu helai saja. Kemudian langsung saja membuat single crochet. Seperti ini. Ya, buat aja single crochet. Kita lanjutkan sampai di bagian ujung ya. Untuk di bagian ujung ini kita ambil semuanya ya, supaya lebih rapat, lebih kuat. Kita ambil saja begini semuanya. Kita buat satu rantai kemudian potong. Nah, ini tampak sambungannya ya teman-teman. Hasilnya seperti ini sambungannya. Lebih rapi dan sangat gampang. Nah, kita lanjutkan untuk membuat sambungan granny square-nya sampai berjumlah 8 ya. Saya akan skip, teman-teman silahkan lanjutkan sampai ketemu di menyambungkan ke badan tas. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai menyambungkan granny-nya. Sekarang kita akan menyambung ke badan tas, tetapi sebelum disambung, supaya nanti hasilnya lebih rapi, kita akan membuat single crochet pada bagian granny. Nah, tadi kan kurang 3 CH ya, untuk pas 163, maka nanti lakukan increase, bebas, terserah di mana, kasih jarak saja, misalnya 2 granny, kemudian increase di antaranya. Jadi sampai nanti jumlahnya genap 163. Ya, ini saya serahkan ke teman-teman ya. Disesuaikan dengan hasil hitungannya. Nanti silahkan di-increase saja berapa. Ini saya anjurkan supaya tidak banyak selisihnya ya. Bisa 2 sampai 4 lubang tidak apa-apa, tapi kalau kebanyakan nanti hasilnya tidak rapi. Akan mengkerut ya. Kita akan membuat single crochet memutar di sisi atau di bagian yang akan kita sambungkan dengan badan tas.
Buat tali simpul terlebih dulu. Kita mulai dari sini ya. Buat single crochet, memutar satu lubang satu, termasuk di bagian sudut ya. Jadi kalau misalnya ragu, teman-teman boleh hitung satu sisi granny square itu jumlahnya 20. Jadi teman-teman kalau misalnya ragu nanti kurang nggak ya atau kelebihan tidak ya, silahkan hitung setiap satu sisi itu 20 lubang. Jadi nanti kalau misalnya mau increase ya atau mau ditambah supaya pas dengan badan tas, nanti tinggal ditambah saja di bagian antara granny-nya itu. Jadi bisa satu lubang diisi 2. Itu memang salah satu cara atau trik saat kita memadukan motif granny dengan yang bukan granny, memang harus ngitung ya teman-teman. Dan ini saya lakukan setiap membuat tas kombinasi seperti ini, memang hitungannya harus pas, karena kalau tidak maka nanti hasilnya juga tidak rapi. Ya, silahkan teman-teman lanjutkan, disesuaikan dengan badan tasnya. Nah, ini saya sudah selesai membuat single crochet memutar. Sekarang kita akan langsung menyambung, jadi saya tidak memutus benangnya. Saya akan menyambung pada bagian dalam, jadi kita balik dulu. Cara nyambungnya juga sama seperti tadi. Ya, ini kita balik dulu ya. Nah, seperti ini. Kita balik, kita buat single crochet dengan cara single crochet. Nah, ini tandanya dari tadi tidak saya lepas ya, sengaja supaya pas ini di bagian sisi tepi tas ya, seperti ini saja. Ambil salah satu helai saja di bagian luar ya teman-teman, sama seperti menyambung granny-nya tadi ya. Ambil salah satu saja bagian luar seperti ini. Kalau teman-teman hitungannya pas lubangnya, maka nanti tidak akan ada kendala, tidak akan ada masalah pada saat menyambung di bagian ini, akan pas juga untuk tusukannya ya. Kalau teman-teman misalnya hitungannya itu beda, maka yang jadi masalah nanti tasnya tidak rapi, akan ada yang mengkerut, entah itu badan tas atau granny-nya, salah satu bagian ada kerutannya dan itu tidak rapi. Kita lanjutkan menyambung sampai satu putaran. Nah teman-teman, ini saya sudah mendekati satu putaran. Ini pas ya teman-teman, jumlah lubangnya. Nih, kita slip stitch saja di single crochet pertama seperti ini ya. Kita potong benangnya, kita rapikan di ujung-ujung benangnya dengan jarum, kita selip-selipkan. Kita bisa rapikan ujungnya dengan korek api ya. Nah teman-teman, ini untuk sambungannya sudah selesai ya. Jadinya seperti ini. Kemudian nanti kita akan bagian atas tas itu nanti kita akan membuat single crochet ya, single crochet ya, tapi bukan motif tapi single crochet saja. Jadi tanpa CH. Tidak sama dengan motif di bawahnya.
Karena apa? Karena nanti supaya lebih rapi saat menjahit dengan inner dan lebih kuat saat dijahitkan dengan handle-nya. Jadi teman-teman nanti saya akan membuat single crochet memutar itu sekitar 3 kali putaran. Ya teman-teman sesuaikan saja mau 3 atau sampai 5 kali putaran tidak masalah ya. Sesuaikan saja dengan tinggi yang diinginkan. Ini saya akan membuat tinggi sekitar 30 cm untuk tinggi tasnya. 3 kali putaran cukup supaya lebih rapi. Caranya sama ya teman-teman, kita buat tali simpul terlebih dulu. Terus kita mulai, saya akan mulai di bagian sini. Langsung saja membuat single crochet, 1 lubang 1 single crochet, termasuk yang bagian sudut ya. Untuk membuat single crochet bagian atas ini saya akan skip ya teman-teman. Silahkan teman-teman lanjutkan. Nanti buat single crochetnya itu seperti obat nyamuk saja, jadi tanpa slip stitch. Tandai saja di awal membuat single crochet, jadi nanti satu putarannya pas. Ya, jadi tidak usah di slip stitch. Saya akan skip, teman-teman lanjutkan membuat single crochet di bagian atasnya. Nah, teman-teman, ini saya sudah selesai ya membuat single crochet. Tadi saya ganti warna ya. Jadi 1 putaran dengan warna coklat, kemudian 2 putaran dengan warna gold. Kemudian ini handle-nya, talinya saya membuatnya sekitar panjang 70 cm. Nah, untuk caranya ini hanya SC bolak-balik saja. Jadi untuk talinya SC bolak-balik, kemudian di slip stitch di bagian luarnya supaya lebih rapi dan tidak melar. Jadi teman-teman buat ini, teman-teman pasti sudah bisa cara ini, SC bolak-balik kemudian SC memutar. Saya akan menunjukkan membuat slip stitch di ini ya, di bagian krem ini. Ini tujuannya pertama supaya tidak melar. Jadi ini cara mensiasati supaya tali tidak melar itu dengan cara slip stitch, juga sebagai hiasan ya, lebih berwarna ya. Caranya sangat mudah. Jadi seperti ini, ambil dari bagian bawah talinya seperti ini, kemudian masukkan di sini, ambil lagi, kemudian slip stitch seperti ini, kemudian ambil lagi dari bagian bawah seperti ini. Sangat mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin sering kok saya buat tali kok melar ya, mungkin dari benang poli. Nah, pakai cara ini saja itu membuat tali tidak melar. Kalau pakai benang nilon ini sebenarnya tidak usah di slip stitch pun tidak melar ya teman-teman. Kalau dari benang yang saya pakai ini, tapi ini supaya lebih cantik saja. Jadi talinya itu ada 2 warna bermotif ya. Jadi saya slip stitch pakai ini. Nah, teman-teman silahkan lanjutkan sampai 1 putaran ya. Caranya sangat mudah. Nih, jadi saya tidak memutus, jadi langsung saja nanti belok membentuk persegi panjang seperti ini. Jadi berakhir nanti di titik awal ya. Kita buat 2. Saya akan skip, teman-teman lanjutkan membuat talinya.
nanti saya akan langsung menjahitnya di badan tas di sini ya, tentu saja 2 tali. Kemudian saya juga sudah membuat hiasan seperti ini ya, gantungannya. Ini sangat mudah sekali caranya. Untuk alat-alat yang untuk membuat gantungan ini, nanti silahkan cek di deskripsi saya beli di mana beserta benang-benangnya. Nah, teman-teman, kemudian saya juga sudah mempunyai inner untuk tas ini. Ini innernya full lapis busa ati ya. Jadi saya menginginkan tas yang kaku, dan karena ini tadi motifnya lemes, jadi supaya kaku dan kuat, ini full busa ati ya. Apabila teman-teman mau memesan inner instan seperti saya, nanti untuk link kontak saya tulis di deskripsi juga. Jadi nanti saya akan pasang tali dan innernya. Untuk cara menjahitnya, saya juga sudah pernah membuat tutorialnya, silahkan teman-teman cek di playlist. Oke, kita jahit semuanya. Baik teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Tas kita sudah jadi. Ini saya sudah menjahit handle dan bagian dalam innernya ya. Jadinya seperti ini ya. Ini cukup besar dan ini jahitannya seperti ini. Untuk bahan-bahannya, nanti untuk linknya pembeliannya saya taruh di deskripsi ya. Untuk benang, kemudian gantungan, ring kayunya dan sebagainya, nanti selengkapnya ada saya tulis keterangannya di deskripsi. Baik teman-teman, demikian tutorial dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Apabila teman-teman menyukai tutorial ini, silahkan klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.